sekalipun Nabi berusaha mendakwahinya, maka sampai mati pun dia dalam keadaan kafir dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di sini. Masih kita belajar perkara-perkara tauhid dan kita membahas tentang sebuah kitab secara khusus berkaitan masalah tauhid uluhiyah, yaitu berkaitan dengan tauhid ibadah, bagaimana seorang hamba harus memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini, kitab tauhid ini dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Dan kita sampai di bab yang ke-18, bab yang berjudul firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Atau bisa kita kasih judul bab yang ke-18 ini adalah Nabi SAW tidak dapat atau tidak bisa memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis membawakan dalil, yang dalil ini berkaitan ya tentang paman Nabi SAW, Abu Thalib, meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Kemudian ketika meninggal dunia ya, kemudian Rasulullah ingin memintakan ampun ya, agar Abu Thalib ini diampuni Allah Subhanahu wa taala karena jasanya kepada Nabi luar biasa. Namun Allah menegur bahwa tidak pantas bagi orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi belum sebutkan bahwa ayat ini turun saat atau setelah kematian Abu Thalib yang meninggal dalam kondisi musyrik. Kemudian terdapat banyak hadis atau riwayat tentang bagaimana ceritanya, kisahnya wafatnya Abu Thalib, dan diantaranya adalah dalil setelahnya penulis mengatakan wa fis sahihi an ibnil Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Thalibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin faqala lahu ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdil Muttalib. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdil Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ceritanya adalah penulis mengatakan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari tabi'in Muhammad Sa'id Al-Musayyib, bahwa bapaknya Al-Musayyib mengatakan ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Rasul ini mengajak Abu Thalib untuk apa?
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan pada saat yang sama ada dua teman Abu Thalib juga ya, yang bernama Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya. Yang mana kedua teman dari Abu Thalib ini mempertahankan ajaran nenek moyang dari Abu Thalib sehingga dia tidak menerima syahadat atau dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah datang menemui Abu Thalib dan pada saat yang sama ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal, maka Rasulullah bersabda dan mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ya memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada Abu Thalib kelak pada hari kiamat agar dia setidaknya mendapatkan keringanan atau mendapatkan manfaat-manfaat yang lain karena begitu besarnya jasa Abu Thalib terhadap Nabi. Maka Rasulullah bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat, tapi syaratnya apa? Abu Thalib ini mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum meninggal dunia. Maka berarti kalau seandainya Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir, maka Nabi Muhammad tidak bisa membela beliau pada hari kiamat. Nah, kemudian ketika Rasulullah ya mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi Abdullah bin Abu Umayyah, ini ngarannya bagus Abdullah, tapi ternyata orangnya kafir. Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, ini dalam rangka mengkonter dakwah Nabi agar Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kedua teman Abu Thalib ini, yang kafir ini, mereka mengatakan suatu perkataan yang bisa membuat Abu Thalib menolak dari ajakan Nabi, yaitu berkaitan dengan berprinsip berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang. Maka kedua teman dari Abu Thalib ini mengatakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Berarti agama dan keyakinan dari Abdul Muttalib adalah kesyirikan, sehingga harus dipertahankan. Dan kalau seandainya Abu Thalib menerima ya syahadat yang diajukan oleh Nabi, berarti sama dengan Abu Thalib ini adalah membenci agama dari Abdul Muttalib. Maka di sini ya memang sejak dulu bahwa untuk menolak kebenaran maka dengan apa? Dengan mengedepankan isu untuk menghilangkan ajaran tradisi nenek moyang. Maka dalam rangka untuk ya mempertahankan ajaran sebelumnya, ajaran nenek moyang dari Abu Thalib ini, maka keduanya mengatakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib sehingga engkau menerima dari dakwah atau ajaran Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sabdanya lagi, yang mana Nabi mengatakan, ucapkanlah dua kalimat syahadat sehingga aku bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-kata yang demikian juga. Apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib dan seterusnya. Maka ucapan terakhir yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah bahwa dia tetap masih berada pada agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Dan dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti apa? Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ini sangat jelas hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah ternyata Abu Thalib tetap mempertahankan ajaran nenek moyang dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berusaha untuk memberikan manfaat kepada Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan aku mintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah menurunkan firman-Nya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu
ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrikin. Sekalipun orang musyrikin ini adalah keluarga atau kerabat mereka. Maka di sini Allah menolak keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin memintakan ampun untuk Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir karena Abu Thalib senantiasa membela Nabi ketika dia masih hidup. Namun Allah tolak, tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang beriman yang memintakan ampun untuk orang musyrikin sekalipun mereka ada hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita memintakan ampun, mendoakan kebaikan untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, sekalipun dia ayah kita kah misalnya, ibu kita kah misalnya. Maka ketika dia jelas mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka yang beriman tidak boleh mendoakan kebaikan atau mendoakan diminta ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya, dan berkaitan dengan Abu Thalib, Allah juga menurunkan firman-Nya yang Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjuang agar si Abu Thalib ini mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal dunia. Allah menurunkan ayat setelahnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka di sini Abu Thalib sekalipun dia adalah paman Nabi, sekalipun dia adalah memiliki hubungan kekeluargaan dan darah kepada Nabi SAW, kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, sekalipun Nabi berusaha mendakwahinya, maka sampai mati pun dia dalam keadaan kafir dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang beragama Islam, yang beriman bukan karena faktor keturunan, namun karena faktor kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah menceritakan bagaimana faktor keturunan bukan jaminan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak Nabi Nuh ya, yang salah satunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, padahal ini adalah anak ya, abahnya Nabi, abahnya Rasul, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga istri Nabi Nuh juga kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Lut ya, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perkara hidayah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena faktor keturunan, tetapi adalah mutlak kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini yang tadi sebenarnya judulnya adalah bab firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maka bab ini dibawakan oleh penulis untuk menekankan kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yang mana beliau adalah makhluk yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang Rasul inginkan, maka tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, maka beliau saja tidak bisa membuat seseorang yang kafir menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun keluarganya sendiri, kecuali kalau Allah kehendaki. Maka ini menunjukkan perkara hidayah, atau lebih khususnya kita sebut dengan hidayatut taufiq, hidayah yang seseorang menerima kebenaran, maka ini adalah kehendak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita menjelaskan tentang nasab dari Abu Thalib
dan juga kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayah dari Abu Thalib adalah Abdul Muttalib, berarti kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kakek Nabi ini, Abdul Muttalib ini menikah dengan beberapa orang wanita. Jadi istri beliau tidaklah satu, jadi ada beberapa. Ada yang bernama Fatimah, ya, Fatimah binti Amr. Ada yang bernama Safiyah binti Jundub. Ada yang bernama Aminah bintu Hajar, Natlah dan Halah. Jadi Abdul Muttalib punya 5 istri. Kemudian adapun anak beliau yang bernama Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah, ya, ayah Nabi, maka ini berasal dari ibu yang bernama Fatimah bintu Amr. Ya, yang berasal dari Fatimah bintu Amr. Jadi ulun-ulang, kakek Nabi punya 5 istri. Yang pertama adalah Safiyah bintu Jundub. Maka punya anak namanya adalah Al-Harith. Punya anak namanya adalah Al-Harith. Kemudian istri yang selanjutnya bernama Fatimah binti Amr. Maka dari Fatimah binti Amr ini Abdul Muttalib punya 3 anak. Yang pertama Zubair, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Abdullah, ayahnya Nabi. Kemudian istri selanjutnya Aminah binti Hajar, maka ini memiliki 1 orang anak, ya, 1 orang anak, yaitu Abu Lahab, Abu Lahab. Kemudian istri yang keempat bernama Natlah, maka beliau punya 2 orang anak, Diror dan Abbas. Nah, berarti Abbas ini adalah memang paman Nabi, tapi tapi beda ibu, ya. Hanya seayah namun beda ibu. Kemudian dari istri yang kelima yang bernama Halah memiliki anak Muqawwam dan Hajal. Jadi intinya adalah Abu Thalib dan Abdullah, abah Nabi ini sama ibunya sama, yang bernama apa? Fatimah binti Amr. Makanya ketika Abdullah meninggal dunia, ayah Nabi ini, kemudian Nabi dibesarkan oleh ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, maka dijaga, dilindungi oleh Abdul Muttalib. Setelah itu baru si Abu Thalib. Karena Abu Thalib dengan Abdullah, ayah Nabi itu seibu, sehingga sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka peristiwa atau kisah wafatnya Abu Thalib ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah dari Al-Musayyib bin Hazam, perawi hadis yang kita sebutkan tadi. Ada juga disebutkan ceritanya oleh sahabat Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, dan juga Nu'man bin Bashir. Kemudian kenapa kita sebutkan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan tentang peristiwa meninggalnya Abu Thalib, agar menjadi perhatian kepada kita bahwa wafatnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dan ini banyak disebutkan oleh para sahabat. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada sebagian kelompok yang menyimpang seperti Syiah. Ya, ada sebagian di antara mereka yang meyakini bahwa Abu Thalib adalah seseorang yang sempat masuk Islam, atau meyakini akan keislamannya Abu Thalib. Alasan mereka kenapa? Kenapa dikatakan Abu Thalib ini masuk Islam? Karena kata mereka, karena Abu Thalib adalah ahlu baitnya Nabi atau keluarganya Nabi. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Abu Thalib adalah meninggal dalam keadaan muslim. Namun kita garis bawahi, tadi disebutkan oleh banyaknya para sahabat yang meriwayatkan tentang peristiwa meninggalnya Abu Thalib, maka mereka meriwayatkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga bagaimanapun status keluarga Nabi, ahlu bait Nabi, maka tidak bisa menjadi alasan bahwa Abu Thalib masuk Islam. Kenapa demikian? Karena Abu Lahab pun juga ahlu bait Nabi. Dia juga adalah paman Nabi.
tapi meninggal dalam keadaan kafir. Maka yang maksum adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun keluarganya tidak maksum. Maka bisa jadi dia beriman, bisa jadi dia tidak beriman. Contohnya tadi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya, salah satu dari anaknya ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ayahnya berdakwah selama 950 tahun. Selama itu jangka luar biasa lamanya. Maka kalau Allah tidak menghendaki keluarganya tidak masuk Islam, maka selamanya dia dalam keadaan kafir. Kemudian juga istri dari Nabi Nuh, istri dari Nabi Lut alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya firman Allah Subhanahu Wa Taala, daraballahu lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang kafir. Siapa? Istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Padahal kedua istri ini di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Suaminya sama-sama Nabi, subhanallah ya. Ini kan menunjukkan bahwa dua istri ini adalah di bawah kekuasaan dari si suami yang Nabi soleh ini. Namun fakhonatahuma, kata Allah Subhanahu Wa Taala, keduanya berkhianat kepada kedua suaminya dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mereka berkhianat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua nabi ini, kedua suami ini tidak bisa membela, melindungi mereka dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang maksum hanyalah Nabi. Adapun keluarganya tidak maksum. Maka dia bisa menjadi orang kafir, maka bisa dia menjadi orang muslim namun dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka yang maksum hanya Nabi, adapun keluarganya tidaklah maksum. Kemudian di antara hadis yang lain yang menceritakan tentang peristiwa keadaan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir adalah yang diriwayatkan oleh paman Nabi yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau bertanya kepada ponakannya Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hal nafa'ta Aba Talibin bisyai'in fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu laka. Qala na'am wa fi dhahdahin min nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib walaupun sedikit? Bukankah ketika dia masih hidup dia membelamu, melindungimu, bahkan marah untuk membelamu? Maka Rasulullah menjawab, iya, dia berada di neraka yang paling atas, yang paling ringan. Kalau bukan karena syafaatku, pasti dia, si Abu Thalib ini akan disiksa di neraka, di dasar neraka, di neraka yang paling dalam. Namun di sini Allah memberikan kekhususan kepada Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat, namun ini tetap masuk ke dalam neraka. Seringan-ringannya siksa api neraka cukup dikatakan adalah siksa yang sangat pedih. Dalam riwayat yang lain, maka si Abu Thalib ini disuruh untuk memakai apa? Sendal atau terompah. Yang mana ketika dipakai, maka anggota tubuh yang paling jauh, yaitu otak, kan dipakai di batis. Tapi yang menggurak nang mana? Yang berada di atas, yang berada di otak. Itu menunjukkan bahwasanya azabnya begitu sangat pedih dan menyakitkan. Kemudian hadis yang lain dari sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah menjawab, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Kata Rasulullah SAW, semoga syafaatku bermanfaat baginya kelak pada hari kiamat. Api neraka hanya diletakkan setinggi 2 tumitnya
sampai membuat otaknya menjadi mendidih. Maka dalam hadis-hadis tadi kita bisa simpulkan bahwa yang maksum hanyalah Nabi saja. Adapun keluarga Nabi maka tidak maksum. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang kita baca tadi, ini menunjukkan bahayanya kawan yang buruk. Nah, ini bahayanya apa? Kawan yang buruk. Karena masih memiliki kawan yang masih akrab, yang masih berkumpul-kumpul, ya Abu Thalib ini memiliki teman Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Yang mana ketika di masa kondisi sakitnya yang mengantarkan kepada kematian, ternyata ketika Nabi mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata keduanya malah apa? Malah menekan dari Abu Thalib agar tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berdalih untuk mempertahankan ajaran dari nenek moyang, yaitu ajaran dari Abdul Muttalib. Sehingga tadi Abu Thalib tetap dalam keyakinan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa embel-embel ya mempertahankan tradisi, budaya, nenek moyang, orang bahari itu bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Sebenarnya kita tidaklah 100% ya meninggalkan misalnya budaya, adat, ajaran orang bahari. Catatannya adalah kalau tidak berseberangan dengan syariat. Tapi kalau seandainya berlawanan dengan syariat, nenek moyang bagaimanapun, nah tradisi kampung bagaimanapun tetap kita tolak. Maka syariat adalah nomor 1. Misalnya nih ada baju adat. Nah, untuk perempuan ternyata membuka aurat. Maka walaupun itu adalah baju tradisi 1000 tahun yang lalu, ini lawas benar sudah berarti. Kalau seandainya budaya tersebut, adat tadi, baju tadi ternyata membuka aurat, maka tentu kita tolak. Kita katakan salah. Karena patokan kebenaran adalah syariat Allah dan Rasulnya, bukan dari tradisi, nenek moyang dan seterusnya. Maka memang benar ketika kita misalnya meluruskan keyakinan-keyakinan yang salah yang ada pada kampung kita, keluarga kita, maka biasanya dalam rangka mengkonter kebenaran tersebut, maka membawa nama nenek moyang, maka membawa nama orang bahari, maka membawa nama ini sudah diamalkan di kampung ini. Maka membawa ini sudah diamalkan oleh guru fulan dan fulan. Nah, maka seakan-akan apa yang disebutkan tadi adalah patokan dari kebenaran. Kita kan patokan kebenaran kita adalah dalil. Kalau ada dalilnya dari Allah, dari Rasulnya, baru kita kerjakan. Maka patokan kebenaran tadi bukan dari nenek moyang, bukan dari orang bahari, bukan yang diamalkan oleh kampung, guru kita dan seterusnya. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi faedah yang kedua dari hadis yang kita baca tadi adalah betapa bahayanya teman yang buruk, yang mana teman ini mengantarkan Abu Thalib kepada kekafiran dan dia meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang kita baca tadi adalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara hidayah, seseorang bisa menerima kebenaran, seseorang dari kafir menuju iman, seseorang pelaku maksiat menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sekelas dan selevel Nabi Muhammad SAW saja, dan beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, tidak bisa memberikan hidayah yang mana Abu Thalib yang kafir menuju iman kalau Allah tidak mengkehendaki. Dan ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah, karena sekelas paman Nabi saja kalau Allah tidak kehendaki untuk beriman, maka selamanya dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian para ikhwah sekalian, para ulama menyebutkan hidayah terbagi 2. Hidayah berapa? Terbagi 2. Yang pertama adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Nah, hidayah taufik inilah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya hidayah taufik ini? Yaitu seorang hamba menerima kebenaran. Itu adalah hidayah taufik.
Seseorang menerima kebenaran, yang kafir menjadi mukmin, ya, yang pelaku maksiat menjadi bertaubat. Maka ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hidayah taufik. Inilah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Agar orang menerima kebenaran, agar orang beriman, agar orang bertaubat. Maka ini bukan perkaranya dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah taufik yang membuat hamba menerima kebenaran. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayah irsyad atau hidayatul bayan. Hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Hidayah berupa membimbing atau menjelaskan. Membimbing, menjelaskan, mengarahkan. Seperti kondisi ulun sekarang. Nah, yang ulun lakukan adalah memberikan pian hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad atau hidayatul bayan. Ulun menjelaskan kepada pian perkara tauhid, menjelaskan kepada pian ini adalah syirik, menjelaskan kepada pian masalah fikih kah, masalah salat kah, maka ini yang dinamakan hidayatul irsyad. Berupa arahan, bimbingan, berupa ulun menyebutkan ilmu-ilmu begini dan begitu. Maka ini semua orang bisa melaksanakan ketika dia membimbing orang lain untuk menuju kebenaran. Nah, ketika ulun misalnya berhadapan dengan pian. Berhadapan apa? Dengan pian. Misalnya ulun jelaskan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka status ulun di sini adalah hidayatul irsyad. Mengarahkan pian, ini halal, ini haram. Kemudian ternyata pada pekerjaan pian ada haramnya. Dan ulun sudah menyampaikan, memberikan hidayah kepada pian, ini petunjuknya, ini arahannya, bimbingannya, ini haram, ini halal. Dan pian sudah tahu ternyata pekerjaan pian adalah haram. Nah, berarti pian mendapatkan apa? Hidayatul irsyad. Ada bimbingan, ada arahan. Adapun pian mengamalkan yang ulun sampaikan. Adapun pian menerima yang kebenaran yang ulun sampaikan, bahwa perbuatan pian ini, pekerjaan pian ini haram, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Dia faham agama, paham ilmu, disampaikan kepadanya kebenaran. Ini berarti dia sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Tetapi apakah dia berani meninggalkan yang diharamkan atau tidak, maka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ilmunya sudah sampai, dalilnya sudah sampai, pekerjaan ini haram. Ternyata sidin tetap mengerjakan dan tidak meninggalkan. Berarti sidin tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka tugas ulun sudah selesai, ulun menyampaikan karena berkaitan orang menjadi bertaubat, orang menjadi beriman adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah terbagi dua, ada hidayatul taufik, seseorang menerima kebenaran, seseorang dari kafir menuju iman, ahli maksiat menjadi taubat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad, hidayatul bayan, berupa menjelaskan, mengarahkan, maka semua bisa menjelaskan orang, mengarahkan orang kepada kebenaran. Tapi apakah dia menerima atau tidak, maka ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad ini, hidayah berupa pengarahan, bimbingan, maka tentu orang yang paling sempurna dalam memberikan hidayah jenis ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, Nabi dikatakan memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk irsyad, menjelaskan tauhid, menjelaskan ibadah, menjelaskan iman, menjelaskan kesyirikan. Ini adalah tugas seorang nabi. Maka nabi dikatakan adalah manusia yang paling sempurna untuk memberikan hidayatul irsyad. Maka setidaknya ada 3 alasan kenapa Nabi SAW adalah pemilik hidayah irsyad yang paling utama, yang paling sempurna. Yang pertama adalah
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling fasih bahasanya, orang yang paling fasih bahasanya dan penyampaiannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jawami'ul kalim. Apa maksudnya? Yang maknanya yang kalimatnya ringkas, kalimatnya pendek, namun maknanya luas. Jadi kalau seseorang ya ingin bagus dalam penyampaian, ya ingin bagus dalam memberikan petunjuk irsyad ini, maka perbaiki bahasanya dan perbaiki penyampaiannya. Sebagaimana siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemilik hidayatul irsyad yang paling sempurna adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna kecerdasannya, orang yang paling sempurna apa? Kepandaiannya. Maka sebagaimana Nabi ketika berperang ada siasatnya, maka juga ketika berdakwah ada siasatnya, ada cara-caranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Seperti Rasulullah berdakwah dengan akhlak, ya, menarik hati orang-orang dengan akhlak yang mulia. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna dalam menyayangi. Maka ketika beliau berdakwah sejatinya beliau sayang kepada orang tersebut. Ketika dia beriman kepada Allah, maka dia terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdakwah, maka tentu tugas kita atau keinginan kita adalah karena kita sayang kepada kaum muslimin agar mereka sama-sama bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan meninggalnya Abu Thalib ya, ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Ternyata pada tahun yang sama ya, istri Nabi Khadijah meninggal dunia. Jadi ada dua orang yang penting ya dalam hidup Nabi pada tahun yang sama meninggal dunia. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Sehingga tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzun, tahunnya kesedihan. Namun untuk Abu Thalib yang mana Nabi sebelumnya sedih, Allah menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak sedih. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tahzan alaihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah engkau bersedih atas kekafiran mereka. Karena ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bisa bersabar karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan janganlah engkau bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Maka di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah agar jangan sedih, agar sabar terhadap kekafiran-kekafiran yang mereka lakukan. Kemudian faedah yang ketiga ya dari hadis tadi adalah faedah yang keempat ya dari hadis tadi adalah bahwa menunjukkan bahayanya berpegang teguh dengan tradisi sesat dan menyimpang. Betapa bahayanya berpegang teguh dengan tradisi sesat dan menyimpang. Ini dibuktikan dari cerita dalam hadis tadi bahwa Abu Thalib menolak ajakan Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Mempertahankan ajaran nenek moyang yang diucapkan oleh kedua temannya tadi. Oleh karena itulah maka para ulama ya, para dai mewanti-wanti kita agar kita ini harus memperhatikan, harus menjauhi diri kita dari ajaran tradisi nenek moyang ya. Maka inilah sejak dulu sudah ada ya untuk menolak kebenaran ya, menolak dakwah ya dan seterusnya. Maka dengan isu apa? Kita menentang ajaran dari nenek moyang, kita menentang ajaran yang sudah ada di kampung, nah itu sama.
kita menentang ajaran orang Bahari, nah itu juga sama. Maka seakan-akan orang Bahari tadi, yang ada di kampung tadi, yang diamalkan guru tadi, seakan-akan itu adalah tolak ukur dari kebenaran. Maka manhaj kita, cara beragama kita dengan benar adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita ikut-ikutan untuk mengamalkan ajaran tradisi nenek moyang. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 22, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mengatakan, orang kafir ini mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami menganut suatu agama. Jadi kami ikuti. Nah, ketika mereka nenek moyang ini menganut suatu agama, keyakinan, maka mereka ikuti. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Jadi kekafiran mereka disebabkan karena mereka mengikuti ajaran dari nenek moyang mereka. Makanya kita dapati ya banyaknya kesyirikan, ya penyimpangan, perbuatan-perbuatan bid'ah, kemaksiatan itu disebabkan bermuara pada apa? Mengamalkan, meyakini ajaran tradisi atau nenek moyang. Nah, pesta pantai misalnya, ya ternyata ini dan itu dan macam-macam. Kenapa? Karena ingin mempertahankan tradisi, karena ingin mempertahankan ajaran nenek moyang. Yang terkadang ketika ini semakin dilestarikan, ya, kemudian dipertahankan, ketika semakin mengakar, maka semakin sulit untuk diluruskan karena sudah diamalkan bertahun-tahun. Kemudian kandungan dari bab ini cukup banyak, kita sudah azan belum? Belum. Kita sebutkan satu-satu ya sampai 12 kandungan ya. Yang pertama adalah tafsir qaulihi innaka la tahdi man ahbabta Al-Qasas 56 al-ayah. Kandungan yang pertama bab ini menjelaskan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi hidayah adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya adalah jelas bahwa perkara seseorang menerima kebenaran, seseorang yang kafir menjadi orang yang beriman, seseorang pelaku maksiat menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehendak siapapun, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Kemudian kandungan yang kedua, tafsir qaulihi maka nalin nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba al-ayah. Penjelasan tentang surah Taubah ayat 113 yang bunyinya adalah tidak pantas bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun terhadap orang yang meninggal dalam kondisi kesyirikan sekalipun itu adalah keluarga atau kerabat mereka sendiri. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim mendoakan ya agar Allah mengampuni seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan atau kafir. Kemudian kandungan yang ketiga, wahyal mas'alatul kabirah, tafsir qaulihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilma. Kandungan yang ketiga yaitu masalah yang sangat penting, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi yang Nabi ucapkan kepada Abu Thalib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kan dalam rangka agar Rasulullah bisa membela atau memberikan manfaatnya pada hari kiamat di sisi Allah, maka Nabi sebelum Abu Thalib ini meninggal dunia memerintahkan agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Maka maksudnya adalah di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kelompok yang menyimpang, yang mengaku berilmu, mengetahui makna dari kalimat tauhid ini, ternyata mereka memaknainya dengan cara yang keliru, yaitu dengan mengatakan
Innal ilaha huwal qadir ala ikhtira'. Sesungguhnya Allah, Tuhan atau sesembahan, dialah yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan. Maksudnya adalah mereka mentafsirkan kalimat tauhid dengan pentafsiran yang tidak benar. Kita teruskan. Kandungan yang ketiga adalah masalah yang besar atau penting, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi SAW kepada pamannya agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yang tidak ada berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu tentang makna tadi, ternyata mereka keliru. Maka di sini seakan-akan penulis mengisyaratkan kepada pentafsiran orang-orang mutakallimin terhadap makna la ilaha illallah. Mereka mengatakan makna la ilaha illallah adalah innal ilaha huwal qadir ala ikhtira'. Sesungguhnya Tuhan atau Allah dialah yang mampu untuk menciptakan. Nah, berarti mereka mentafsirkan kalimat tauhid ini dengan tauhid rububiyah saja, berkaitan dengan Allah menciptakan, mengatur dan seterusnya. Padahal makna yang benar dari kalimat tauhid adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang mengaku berilmu terhadap makna ini ternyata keliru. Kemudian kandungan yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala lirrajul qul la ilaha illallah faqabbahallahu Aba Jahlin man a'lamu minhu bi aslil Islam. Kandungan yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk dan berkata kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, mereka tahu dan faham makna dari kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi menyampaikan kepada Abu Thalib, maka mereka berusaha agar jangan sampai Abu Thalib mengucapkan dua kalimat ini, mengucapkan dua kalimat syahadat, karena mereka mengetahui kelaziman dan konsekuensi dari ucapan dua kalimat syahadat tadi, yaitu agar orang yang mengucapkannya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kata penulis, oleh karena itu maka celakalah orang yang pemahamannya tentang pondasi utama Islam ini lebih rendah daripada Abu Jahal. Abu Jahal saja sendiri dia faham ya makna dari kalimat tauhid ini. Makanya ketika Nabi mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia pun juga berdakwah dengan selainnya ya, agar Abu Thalib mempertahankan ajaran nenek moyang. Berarti kan Abu Jahal mengerti dan faham maksud dari kalimat tauhid ini, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang yang ternyata pemahamannya ya terhadap makna kalimat tauhid ini tidak seperti yang difahami oleh Abu Jahal yang dia faham tentang makna kalimat tauhid tersebut. Kemudian kandungan yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Bab ini menunjukkan kesungguhan atau perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berupaya untuk mengislamkan pamannya. Untuk apa? Mengislamkan pamannya. Kemudian yang keenam, ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Kandungan yang keenam. Bab ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa kakek Nabi Abdul Muttalib dan leluhurnya atau nenek moyangnya itu beragama Islam. Kenapa demikian? Karena tadi Abu Lahab dan Abdullah bin Abi Umayyah tadi ketika menolak dakwah Nabi agar Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengatakan
apakah engkau benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Sehingga kalau engkau benci, engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau engkau tidak benci, suka, maka engkau tetap dalam ajaran Abdul Muttalib. Berarti menunjukkan apa? Bahwa Abdul Muttalib dan leluhurnya tidak dalam beragama Islam. Kemudian yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfarlah bal nuhiya an dzalika. Bab ini terkandung di dalamnya juga adalah permintaan ampunan Rasulullah untuk Abu Thalib tidak dikabulkan. Tidak apa? Dikabulkan. Dia tidak diampuni, bahkan Nabi dilarang memintakan ampun untuk Abu Thalib. Kenapa demikian? Karena dia meninggal dalam keadaan kafir, agama yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8. Madarratu ashabissu 'alal insan. Bab ini menunjukkan bahayanya berteman atau berkawan dengan orang-orang yang berpemikiran dan orang-orang yang jahat. Seperti siapa tadi? Adalah temannya dari Abu Lahab, temannya dari Abu Thalib, Abu Lahab dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ada pepatah mengatakan as-sahib sahib, ya. As-sahibu sahibun, bahwa teman itu bisa menarik, ya. Bisa menarik maksudnya ketika teman ini punya sifat yang buruk, maka dia akan menarik temannya kepada sifat yang buruk juga, ya. Maka ini harus diperhatikan bahwa agar kita menjauhi teman-teman yang buruk. Makanya di antara dalil, ya, kita diperintahkan untuk menjauhi lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk adalah kisah seorang yang dari Bani Israel yang membunuh 100 orang. Yang lengkap genap membunuh 100 orang. Ketika dia bertemu dengan salah seorang ulama yang dia mengarahkan, ya, yang ulama ini mengarahkan kepada kebenaran, maka salah satu hal yang disampaikan oleh ulama ini terhadap orang yang sudah membunuh 100 orang ini adalah agar dia menjauhi lingkungan yang buruk. Agar dia menjauhi lingkungan sebelumnya yang di dalamnya adalah terdapat lingkungan yang buruk. Maka dalam rangka dia bertobat kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan teman-teman dan lingkungan yang buruk. Kemudian kandungan yang ke-9. Madarratu ta'zimil aslaf wal akabir. Bab ini menunjukkan bahayanya mengagung-agungkan para leluhur dan orang-orang yang terkemuka. Akibatnya bisa menolak petunjuk dan kebenaran. Jadi memang sudah ada sejak dulu dalam rangka untuk menolak kebenaran adalah dengan mengagung-agungkan tradisi, leluhur, nenek moyang, orang bahari dan seterusnya. Kemudian yang ke-10. Asyubhatu lil mubtilin fi dzalika. Listidlali Abi Jahlin bidzalika. Kandungan yang ke-10 adalah nama besar tokoh, nama besar nenek moyang, ya. Mereka inilah yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang harus diikuti, sebagaimana yang dikatakan Abu Jahal kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena ada nama besar, yaitu ajaran dari Abdul Muttalib. Maka memang demikian, ya. Kalau seandainya berkaitan dengan tradisi orang bahari, maka disebutkan jangan menentang si fulan, orang bahari ini macam-macam. Itu menunjukkan dia memiliki nama yang besar. Yang ajarannya itu adalah terkadang dikatakan sebagai tolak ukur dari kebenaran. Kemudian yang ke-11. Asyahidu likaunil a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha la nafa'athu. Kandungan bab yang ke-11 adalah hadis ini mengandung bukti bahwa amalan seseorang itu yang dianggap, yang dinilai adalah bagian akhir hidupnya. Sebab jika Abu Thalib mau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid, maka pasti akan bermanfaat bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun selama dalam hidupnya dia melakukan kekufuran. Ketika dia sebelum meninggal dunia, misalnya dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka innamal a'malu bil khawatim. Maka sesungguhnya amalan-amalan itu ada dinilai dari akhirnya. Maka pasti akan bermanfaat untuk Abu Thalib sekalipun ternyata yang menghabiskan waktunya dalam kesyirikan.
Maka kalau seandainya dia mau mengucapkan kalimat tauhid ini, maka akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian kandungan yang terakhir, penulis mengatakan at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubhah fi qulubid dhallin li'anna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru alaiha. Maka kandungan yang ke-12 yang terakhir, maka perlu direnungkan betapa beratnya hati orang-orang yang tersesat tersebut untuk menerima tauhid. Karena apa tadi? Mempertahankan ajaran nenek moyang. Karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akar pikiran mereka. Karena bagi mereka kalau bertentangan dengan ajaran nenek moyang, maka itu apa tidak bisa diterima. Sebab dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka di sini adalah teman dari Abu Thalib, tidak menyerang Abu Thalib kecuali supaya menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali memintanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka berarti ini menunjukkan bahwasanya pengaruh yang sangat besar bagi seseorang ketika dia dikatakan menentang ajaran nenek moyang. Kan Nabi luar biasa sudah bersungguh-sungguh ya semaksimal mungkin mengulang-ulangi agar Abu Thalib ini bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun ketika berkaitan dengan bertentangan dengan ajaran nenek moyang itu berat bagi mereka. Dan karena kalimat tauhid ini memiliki makna yang jelas dan konsekuensi yang besar, maka cukuplah bagi mereka 2 teman Abu Thalib ini dengan menolak untuk mengucapkannya. Maka Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah kita di sini memahami bahwa untuk perkara hidayah taufik, seseorang menerima kebenaran, maka siapapun dia, mau dia keluarga Nabi atau bukankah, maka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kehendaki walaupun dia bukan keluarga Nabi, walaupun dia jauh dari masa Nabi, ketika Allah menghendaki dia masuk ke dalam Islam, maka dia pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Betapa mahalnya hidayah karena ada keluarga Nabi yang ternyata tidak Allah kehendaki mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan hidayah untuk mentauhidkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.